Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Mari kita lihat kiri kanan kita beri senyum yang termanis. Mari kita katakan, mari bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingin pada pagi hari ini kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Seberapa dari Bapak Ibu Saudara yang rindu merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Roh Kudus, inilah setiap kami. Allah Roh Kudus, ya Holy Spirit, come and fill this place. Ya Yesus Tuhan, biar Engkau sendiri hadir dan menaungi setiap kami. Holy Spirit, Holy Spirit.
kasih karena Engkau Allah Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri menyatakan dirimu lebih di antara kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita katakan haleluya, haleluya. Sungguh biar api Roh Kudus itu boleh menaungi setiap saudara dan saya. Dia mau berikan rohnya yang kudus, dia mencurahkan rohnya, biar api kemuliaannya menaungi setiap saudara dan saya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya.
kuasa-Nya, aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Mari kita katakan, pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Mari kita bertepuk tangan, saudara. Haleluya. Amin. Katakan besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Oh sungguh kuasa Tuhan nyata bagi saudara dan saya. Amin. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya, yang tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan Tuhan terbukti kuasa-Nya. Amin. Saudara mengakui kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Oh Yesus Allah perkasa. Amin. Sungguh kuasa-Nya nyata di dalam hidup kita. Amin. Kalau kita ada sampai saat ini, itu hanya karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Amin. Perlindungannya luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sun.
Kami bermasmur, kami memuji Engkau Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib. Oh glory, haleluya, haleluya, kami menikmati hadirat-Mu yang begitu indah ya Bapa. Janganlah palingkan wajah-Mu dari kami Tuhan. Oh sungguh ya Yesus. Ku masyurkan
kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh merasakan indahnya hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau menambahkan sukacita kami dengan adanya firman urapan yang Kau siapkan bagi kami. Tuhan, kiranya Kau mengurapi setiap kami. Kau mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Apa yang Kau inginkan bagi setiap kami. Dan biarlah setiap hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk boleh siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menghadik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil setiap benih firman Tuhan dari hati kami di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biarlah pikiran kami, hati kami, roh dan jiwa kami dipersiapkan untuk boleh menerima firman urapan-Mu. Inilah setiap kami ya Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bersukacita pagi hari ini? Sungguhan bersukacita. Saya mengucapkan terima kasih ya buat anak-anak sekolah minggu, saya lihat luar biasa. Semangatnya luar biasa. Apalagi saya melihat Epin, walaupun dia kecil tetapi paling luar biasa gerakannya dan semangatnya. Oh, tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu. Oh, haleluya. Saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Masih ingat tidak? Minggu lalu Kak Roslin bicara tentang apa? Kenapa? Rohnya harus on. Saudara, kalau kita memperhatikan beberapa minggu terakhir ini, kalau kita sadari Tuhan sedang mempersiapkan kita, ya. Tuhan sedang mempersiapkan kita karena kita sedang berada di akhir dari penghujung dunia ini, ya. Setiap hari kalau kita melihat kenyataannya, dunia itu tidak semakin baik. Bahkan masalah demi masalah, bukan hanya secara pribadi, tetapi secara global, begitu banyak masalah. Kita lihat bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia itu mengalami masalah yang sama. Tuhan sedang memperlihatkan buat kita bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Kita mengandalkan manusia, kemampuan manusia terbatas. Kita mengandalkan manusia, bahkan manusia sendiri pun tuh tidak tahu usianya sampai kapan, masa depannya seperti apa, tidak ada yang tahu. Bahkan saat kita percaya kepada seorang manusia, dia bisa mengecewakan kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau berkata bahwa Dia adalah Allah yang setia, amin. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau minggu lalu kita sudah Tuhan beri bahwa roh itu yang ada di dalam kita harus kita hidupkan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menghadapi segala macam tantangan, segala macam persoalan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus mengonkan roh kita. Dan pada pagi hari ini Tuhan mau mencari apakah ada di antara kita yang punya iman seperti ini. Mari bersama kita baca di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya baca di Alkitab saya ada perbedaan kata-kata sedikit, tapi percayalah maksudnya sama karena Alkitab saya kebetulan yang besar tulisannya itu adanya yang edisi milenial. Jadi ada beberapa ayat itu yang katanya beda, tetapi tujuannya sama ya. Mari bersama kita baca Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi saudara, saya cerita sedikit ya. Ini adalah kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu ya. Ini adalah kisah di mana Raja Nebukadnezar saat pemerintahan di Babel tuh dia mendirikan sebuah patung emas. Di ayat 1 dikatakan sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, besar banget ya, lebarnya 6 hasta. Dan dia mengeluarkan suatu perintah bahwa seluruh umat, seluruh bangsa yang ada di Babel waktu itu harus menyembah kepada patung emas itu. Dan siapa yang tidak mau menyembah akan dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menguduskan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Jadi saat petinggi-petinggi yang lain itu diberikan makan anggur dari raja, mereka menolak. Mereka bilang, kami tidak akan menajiskan diri kami dengan makanan-makanan itu. Tetapi kami memakan makanan yang sayur-sayuran ya. Jadi mereka tidak mau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan pada saat Raja Nebukadnezar memberikan titah seperti ini, apakah mereka takut? Tidak saudara. Ya, mereka saat itu mereka tidak takut. Bahkan di ayat 17 dan 18 kan dibilang bahwa kalau kami percaya Allah kami itu sanggup melepaskan kami. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah patung ataupun berhala yang sudah diciptakan oleh raja. Dan saat itu raja sangat marah banget karena merasa tertantang. Kok 3 orang ini berani nantang saya ya? Saya sudah kasih perintah, mereka tidak mau taat. Tahu ya, raja ya, kalau memberikan suatu perintah itu harus semua tunduk, harus semua nurut. Dan saat itu mereka tidak mau, karena mereka tahu satu-satunya yang mereka sembah, satu-satunya yang mereka puja hanya ada Tuhan. Ya. Dan saat ini Tuhan pun sedang mencari di mana ya ada orang-orang yang seperti ini. Oleh sebab itu pagi hari ini katakan itu saya. Katakan pada dirimu bahwa itu adalah saya. Ya. Saat tantangan yang ada di dunia ini berat banget. Saat masalah yang kita hadapi itu rasanya tidak ada yang bisa menolong. Jalan buntu, tetap harus percaya sama Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena pertolongan Tuhan dan caranya Tuhan itu seringkali berbeda dengan caranya kita. Seringkali berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Pikiran kita itu terbatas, tetapi pikiran Tuhan kita itu luar biasa, amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana supaya kita bisa punya iman yang luar biasa seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Yang pertama, kita harus kenal dengan baik siapa Bapa kita. Kita harus kenal dengan benar siapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Karena kalau kita tidak tahu siapa Dia, maka kita akan menjadi seseorang yang gampang murtad. Seseorang yang gampang beralih. Saat kita berdoa, kita menantikan pertolongan Tuhan, rasanya berdoa sudah sekian puluh tahun kok Tuhan gak jawab-jawab ya. Kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita pasti akan mutung di tengah jalan. Kita pasti akan menyerah di tengah jalan. Akhirnya berkata, gak usah Tuhan-Tuhan deh. Apa saya sudah berdoa sekian puluh tahun Tuhan tidak jawab. Itu tanda orang yang tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Oleh sebab itu kita harus kenal dengan benar siapa Bapa kita. Siapa Tuhan Yesus yang kita sembah. Siapa Tuhan Yesus yang kita percayai. Yang setiap minggu, yang setiap hari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita tidak kenal Dia dengan baik, kita pasti tidak akan memahami cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya. Dan bagaimana caranya kita bisa kenal Dia? Di Yohanes 1 ayat 1, mari bersama kita baca. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau kenal siapa Bapa kita,
tidak ada jalan lain, kita harus rajin baca Alkitab. Ya, kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari, setiap saat. Karena dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan setiap hari, bagaimana kita tahu kalau dia itu Allah yang maha kuasa? Kalau dia itu Yesus yang sudah mati, bangkit dan memberi kemenangan bagi kita. Kita tidak akan pernah tahu itu kalau kita tidak pernah baca firman Allah. Oleh sebab itu saya dorong jemaat Tuhan, ayo setiap hari kita rajin, adakan waktu khusus untuk kita baca firman. Bukan hanya sekedar baca sambil lalu, tetapi direnungkan apa firman itu berkata kepada saya tentang apa. Kita akan menemukan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Ya, saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kaki kiri saya itu ada cedera. Jadi setiap kali saya menapak itu rasanya seperti ada kayak kayu gitu ya, kayak nusuk banget gitu. Jadi rasanya lebih baik tidak dipakai jalan gitu ya. Terus saya periksa ke dokter di Malang. Dokter Malang itu setelah difoto, di MRI dikatakan bahwa ada otot ACL saya yang robek. Ada otot ACL saya yang robek dan itu kalau mau tidak sakit harus dioperasi. Tanya operasinya gimana dok, dia jelaskan dan saya harus bed rest 6 bulan tidak boleh turun dari tempat tidur. Terus saya berpikir di dalam hati saya, Tuhan saya kalau 6 bulan bed rest di tempat tidur, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Terus pekerjaan saya itu bagaimana gitu ya. Oke lah pekerjaan yang lain itu masih bisa dihandle oleh orang lain. Tetapi saya punya banyak tanggung jawab gitu ya. Selain di depot, di toko, di gereja pun saya banyak tanggung jawab. Saya bilang saya enggak mau Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesusku adalah Allah penyembuh. Karena saya sudah kenal dia. Dulu pun saya waktu masih awal-awal kenal Tuhan sampai ini jam, saya boleh melihat bahwa setiap firman yang Tuhan katakan, kalau dia katakan dia Allah penyembuh, saya pasti sembuh. Jadi waktu itu dokter itu mendesak saya, kalau katanya ini kalau ibu tidak segera operasi, ibu akan ya boleh dibilang cacat gitu ya. Kasarannya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, jalan satu-satunya cuma operasi. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam saya berkata lain. Kenyataannya seperti itu, tetapi Roh Kudus berkata lain bahwa dia adalah Allah penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan saya. Dia menciptakan saya, jadi otot saya yang dikatakan dokter robek itu pun saya percaya dia sanggup memulihkan. Setiap hari saya doa, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, kaki saya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki saya sembuh. Apakah saat itu juga, detik itu juga terjadi mujizat? Tidak saudara, tetapi berjalan. Iman saya terus dibentuk oleh Tuhan, tetapi iman saya terus berkata, Tuhan Yesus sanggup sembuhkan saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Setelah beberapa bulan, saya ke dokter Solo. Di Solo pun ada dokter tulang ya. Saya mengambil mencari second opinion dari dokter lain. Dan dokter Solo, puji Tuhan, dia berkata lain, dia bilang, Ibu masih bisa jalan kan? Bisa dok. Berarti otot ibu tidak terlalu bermasalah. Ini cuma cukup di fisioterapi saja. Terus dia kasih saya pengantar untuk fisioterapi. Tetapi sekali lagi saya percaya Tuhanku sanggup menyembuhkan saya. Saya tidak melakukan fisioterapi. Bahkan obat yang dia kasih, obat anti sakit tidak saya minum. Karena saya tahu itu pasti akan sangat membebani ginjal ya. Dan itu tidak baik buat kesehatan saya. Saya tidak minum. Tetapi saya dengan iman percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan saat ini saudara bisa lihat kan, tanpa saya melakukan fisioterapi, tanpa saya minum obat-obatan anti sakit, Tuhan sudah sembuhkan saya. Jadi saya bisa tetap berjalan. Jadi saudara, kalau kita tidak kenal siapa Allah kita dengan benar, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita tahu dan kita kenal bahwa sungguh-sungguh dia Allah yang luar biasa buat kita, Allah yang selalu setia bersama dengan kita pasti akan bisa mengalami mujizat demi mujizat setiap hari, amin. Oleh sebab itu jangan malas baca firman ya, kita harus rajin baca firman. Bahkan setiap Kamis kita ada Bible study loh. Di Bible study pun kita bisa belajar lebih lagi untuk kenal siapa dia. Oleh sebab itu jangan malas ikut ya, hanya lewat grup WhatsApp aja kok.
Kita kalau tidak sempat komen, kita bisa membaca. Di situ luar biasa. Banyak hal baru yang Tuhan ungkapkan. Banyak hal baru yang Tuhan bukakan buat kita. Sehingga kita bisa lebih mengenal Dia lagi. Amin. Oke, yang kedua, selain kita kenal siapa Bapa kita harus bergaul karib dengan Dia. Saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti punya sahabat dekat, ya. Bagaimana caranya kita bisa mengenal sahabat kita lebih lagi kalau kita tidak punya hubungan yang lebih intim lagi dengan dia. Kalau kita tidak punya waktu untuk rajin berkomunikasi dengan dia. Kita tidak punya waktu untuk rajin bertemu dengan dia. Kita pasti tidak akan kenal dia. Ya. Oleh sebab itu kita harus mengadakan waktu khusus untuk kita selalu berhubungan dengan Bapa kita. Apakah Bapa kita itu Allah yang mati? Tidak. Apakah dia tidak sanggup berbicara? Tidak. Dia Allah yang hidup. Dia sanggup berbicara dengan kita. Mungkin secara fisik, secara kasat mata, kita tidak bisa melihat Tuhan Allah itu sama seperti saya melihat Tante Mimi, ya, sama saya melihat Donald. Secara fisik kasat mata kita tidak bisa lihat. Tetapi percayalah, sejak kita terima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, mulai saat itu Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Dan kita bisa berbicara dengan Dia. Kita bisa mendengarkan suaranya Dia. Oleh sebab itu, mari kita adakan waktu khusus untuk selalu berhubungan dengan Dia. Ya. Saya tidak akan bisa kenal Herlina orangnya seperti apa kalau saya tidak intens berhubungan dengan Dia. Saya tidak akan tahu Imelda itu orangnya seperti apa kalau saya tidak lebih dekat lagi dengan Dia. Tidak ada usaha dari saya untuk mau akrab dengan Dia. Saya tidak akan tahu Dia itu orangnya seperti apa. Tetapi karena saya mau berhubungan dan akrab dengan mereka, jadi saya bisa mengetahui, oh si A itu orangnya seperti ini. Oh si B itu orangnya seperti ini ternyata. Dan saat kita mengetahui itu, kita lebih intim lagi dengan Bapa kita, maka saat itu kita akan lebih tahu apa yang Bapa kita sukai dan apa yang tidak Bapa sukai. Saat kita mengerti akan hal itu, maka hati kita akan selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya Bapa. Amin. Saudara, waktu jatuh cinta pertama kali, pasti pengen tahu kan, apa sih kesukaannya pasanganku, ya kan? Apa sih yang dia tidak sukai? Dan saat kita tahu, oh ini yang dia tidak suka, kita pasti akan berusaha untuk tidak melakukan itu. Karena kita mau untuk menyenangkan hatinya. Ya. Jadi saudara, yang kedua kita harus bergaul karib dengan Dia. Dan kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Ya, kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan apa? Kita baca bersama supaya kita lebih yakin lagi bahwa oh benar ya, Roh Tuhan itu ada di dalamku. Dia ada bersama denganku. Mari bersama kita baca di 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara yakin Roh Kudus ada di dalammu? Yakin? Oleh sebab itu onkan rohnya ya, seperti kata Kak Rosin minggu lalu ya, harus onkan rohmu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa sungguh Tuhan itu ada di dalam kita dan Tuhan menyertai kita. Ya, seringkali kita itu merasa kok Tuhan itu kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya bukannya Dia nggak ada, Dia ada. Tapi seringkali kitanya yang tidak mau merasakan itu. Tuhan selalu setia karena Dia ada di dalam kita. Bahkan di Timotius dibilang bahwa kalau kita, walaupun kita mungkin tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan Allah itu tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia mengasihi kita. Jadi seringkali bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang meninggalkan Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari setiap hari siapkan waktumu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu rindu menanti kita setiap hari. Dia selalu rindu kapan anakku datang mencari aku. Dia menanti kita setiap hari, setiap saat. Entah itu pagi, siang, malam, kapanpun Tuhan siap. Karena Dia ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita selain kita kenal dengan benar siapa Bapa kita harus bergaul karib dengan Dia. Amin. Dan yang ketiga, selain itu
kita pun harus punya suatu komunitas rohani yang sehat. Saudaraku, tanpa kita sadari, manusia itu adalah makhluk sosial, amin. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti butuh orang lain. Dan setiap hari kita dipertemukan Tuhan dengan orang lain. Untuk sesuatu yang membangun, kita harus mencari di mana tempat saya bisa bertumbuh dengan lebih baik. Karena kalau kita berada di dalam kumpulan pertemanan yang tidak sehat dalam artian kelompok pertemanan itu misalnya suka bergosip, ya, suka berkata-kata jelek, itu tanpa kita sadari itu akan mempengaruhi kita. Oleh sebab itu saya dorong jemaat, ayo kita punya suatu komunitas rohani yang sehat. Di tempat ini untuk yang lansia ada persekutuan lansia, untuk Pro-M ada persekutuan Pro-M, bahkan kita ada Visernet. Ayo saya dorong jemaat Tuhan untuk kita tidak menjauhkan diri dari komunitas yang ada di tempat kita ya. Kalau misalnya saudara tidak tahu saya mau Visernet tapi ikut yang mana ya, saudara bisa menghubungi Kak Roslin, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini nanti akan diarahkan ya. Jadi kita perlu suatu kumpulan komunitas yang benar-benar bisa menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong, saling mengikatkan saat kita jauh dari Tuhan. Dan saat kita berada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang baik, kita pasti akan merasakan termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, jadi ayo saya dorong kita semua, jangan menjauhkan diri dari setiap komunitas yang ada. Dan saya bersyukur ya, ini waktu Rabu kemarin persekutuan Pro-M, kita belajar dengan luar biasa ya. Semua yang hadir di Pro-M kemarin begitu luar biasa. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin selama ini kita tidak pahami. Tetapi di dalam kumpulan komunitas itu kita bisa sama-sama belajar sehingga kita bisa kenal lebih lagi siapa Tuhan kita itu ya. Oleh sebab itu ayo saya dorong jemaat di tempat ini jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas yang ada ya. Kalau misalnya saudara rindu silakan hubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami siap untuk menolong saudara. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengenal Allah lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Jadi tiga hal ini yang harus kita punya agar supaya apa? Saat kita mengalami berbagai masalah yang terberat sekalipun, walaupun itu nyawa sekalipun menjadi taruhan kita tidak akan gentar sedikit pun. Amin. Iman kita justru akan tetap goyah. Tidak akan goyah, tetapi iman kita akan tetap kuat. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu saja yang keluar dari mulut kita. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari bersama saya ajak kita baca kembali di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Dan ambil ini menjadi firman buat kita. Bahwa sekalipun mungkin Tuhan tidak menolong kita, aku akan tetap percaya dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari bersama kita baca Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Amin. Biarlah ini boleh menjadi bagian dari kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Di akhir zaman ini, Tuhan merindukan biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh punya iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Dia. Yang walaupun mungkin secara kasat mata kenyataan yang ada di depan kita mengalami jalan buntu. Tetapi percayalah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia sanggup melepaskan kita dari segala macam apapun yang menjadi ancaman bagi kita. Mari kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus.
Maupun kurang, biarlah hanya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidup kita, setiap musim kehidupan. baik keadaan kita maupun kuat maupun lemah, kuat maupun lemah, biarlah kita tetap terarah hanya kepada Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan Sehingga kita boleh berkomitmen bahwa sekali Yesus, selamanya hanya Yesus saja yang akan kami ikuti di dalam hidup kami, Tuhan. Semakin hari semakin tidak menentu. Banyak peristiwa, banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Tetapi satu hal yang Tuhan mau katakan, selama hidup kita tetap berada di dalam tangan Tuhan, hati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia sanggup untuk memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita mantapkan komitmen kita mantapkan hati kita, bahwa sungguh hanya Tuhan Yesus saja, satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam hidup kita. Apapun tantangan yang ada di hadapanku, bahkan sekalipun nyawa menjadi taruhannya, sekali Yesus, selamanya Yesus, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, buat setiap kita pada pagi hari di tempat ini, mari buka hatimu lebih lagi. Biarkan Roh Kudus bekerja lebih lagi. Jangan pernah batasi Dia bekerja. Kalau saudara yang membatasi, maka Dia tidak akan bekerja lebih lagi. Semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau percaya kepada Dia sungguh-sungguh atau tidak? Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kita selain diri kita sendiri. Oleh sebab itu, buat setiap kita pada pagi hari ini yang mau komitmen sungguh-sungguh, saya mau percaya Tuhan Yesus selamanya. Saya mau percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidupku selamanya. Saya tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Saya undang kita bangkit berdiri dan dengan sungguh-sungguh kita katakan dan angkat tangan kita. Kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Sungguh harapan kami di dalam-Mu Tuhan, tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, dengan sungguh-sungguh lagi kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus.
komitmen kami Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan dengan keras sekali, Yesus selamanya Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh karena kasih-Mu Tuhan, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. amin. Sungguh Tuhan, inilah komitmen dari setiap kami. Sekali Tuhan Yesus, selamanya Tuhan Yesus, Amin. satu-satunya di dalam hidup kami. Ya, Terima kasih ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai, tetapi aku percaya Engkau terus bekerja di dalam hati anak-anak-Mu. Biarlah sungguh Tuhan, setiap hari kami boleh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami boleh kenal Tuhan lebih lagi. Dan kami boleh mendorong diri kami untuk mau berada di dalam suatu komunitas yang baik Tuhan. Sehingga hidup kami ini benar-benar boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau boleh berbicara buat setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Amin. Saya percaya pada pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Siapa dari antara kita yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Namakan haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya iman kita akan semakin diperkuat. Amin. Iman kita akan semakin dikokohkan di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti yang pertama saya minta Kak Yesi akan memimpin kita. Kita akan berdoa supaya seluruh jemaat IRC, dimanapun kita berada termasuk IRC Connection, kita boleh semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kita semakin punya hubungan yang erat dengan Tuhan dan iman kita semakin diperkuat. Dan nanti yang kedua, nanti Kak Ati akan memimpin kita akan juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita bersama-sama berdoa dari tempat ini. Kita alirkan kuasa kesembuhan Allah dari tempat ini. Amin. Kita minta kuasa Tuhan. Kita percaya, kita berdoa dari tempat ini. Kita satu hati, satu iman. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka akan mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, sungguh Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tilik satu persatu. Tuhan, biarlah Engkau selidiki apakah kami sungguh mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah di setiap kehidupan kami semakin melekat kepada Engkau, kami semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan melihat kondisi yang semakin hari semakin buruk, yang semakin tidak baik, kami hanya punya satu Tuhan Yesus yang sumber pengharapan kami. Amin. Tuhan, kiranya seluruh jemaat-Mu semakin diperkuat di dalam Engkau, karena kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, biarlah ia selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Ya Bapa, Engkau juga berkati buat IRC Connection dimanapun mereka berada, apapun pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, biarlah ia semakin dikuatkan. Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh dalam pelayanan mereka. Amin. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka.
karena mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami melekat, ketika kami menggantungkan diri kami ke dalam Engkau, maka Engkau akan membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Mungkin mereka ada di gedung gereja ini, atau sedang beribadah di rumah-rumah, atau bahkan sedang berobat di rumah sakit. Kami tahu Engkau adalah Allah yang perkasa. Kami berdoa dari tempat ini, kami percaya kuasa-Mu mengalir dimanapun saudara kami yang saat ini sedang sakit. Maka kami rindu menggunakan nama-Mu yang penuh kuasa. Demi nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir dan terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aliran kuasa kesembuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sedang sakit. Dan kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita pada setiap saudara kami. Kami percaya kami akan melihat mereka semua akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan, Tuhan yang akan mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari bersama-sama bersatu hati kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Karena atas kasih anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan alirkan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu sebagai rasa syukur dan hormat kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengkuduskan setiap persembahan ini dan Engkau melayakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita mengikuti setiap acara gereja kita. Ya, tadi kita sudah mendengar bahwa mari miliki komunitas yang membangun iman kita. Setiap Selasa kita akan berdoa bersama di tempat ini pada jam 7 malam. Dan hari Kamis kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, ya, mengkaji firman Tuhan supaya kita setiap hari kokoh dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Setiap Kamis melalui WhatsApp group di jam 7 malam. Dan untuk para pemuda, mari bersama-sama ajak rekan-rekan pemuda yang lain untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini di dalam persekutuan pemuda setiap hari Sabtu di jam 5 sore. Dan untuk remaja dan anak-anak setiap hari Minggu di jam 9.30 kita juga akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja. Mari bersama-sama kita membangun komunitas kita. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang kedua yang tidak kalah penting. Kami mengundang seluruh pelayan yang ada di IRC. Mari kita lihat kiri kanan kita, hai para pelayan, ya. Jam 11.30 hari ini, ya, kita akan bersama-sama berkumpul, kita berdoa, kita bersatu hati untuk kegerakan pelayanan kita di IRC. Amin. Di jam 11.30, jangan lewatkan, kita akan berdoa bersama-sama untuk para pelayan. Dan yang terakhir, untuk anak-anak remaja dan pemuda akan diadakan camp, akan diadakan retreat pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Juni. Bagi orang tua yang memiliki anak-anak di usia remaja, di usia 7 sampai 12 tahun khususnya, kami mengundang untuk bisa mengikuti retreat remaja dan pemuda. Kita tahu di luar sana ada banyak pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, yang tidak baik. Mari kita bentengi, kita perkuat iman anak-anak kita melalui camp dan retreat ini, ya. Di 3 hari, tanggal 26 sampai 28 Juni di IRC, ya. Jadi kita akan camp di sini. Ya, siap kids? Siap, ya. Di tanggal 26 sampai 28 dengan kontribusi Rp100.000, ya. Nanti akan ada surat yang kami berikan kepada orang tua dan anak-anak sudah boleh mulai menabung nanti mulai bulan April, ya. Menabung di pembinanya masing-masing. Itu saja untuk pengumuman kita pada hari ini. Baik, setelah ibadah ini selesai nanti ada hal yang ingin kami sampaikan, dimohon untuk jemaat Tuhan untuk tidak pulang terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama 1 minggu yang lalu. Jika ada di tempat ini boleh bangkit berdiri, jika ada yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di rumah masing-masing, di tempat masing-masing kita akan berdoa. Nanti saya minta Kak Frankie yang akan berdoa. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat panjang umur. Bapak, kami turut bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Tuhan, biarlah di umur yang baru ini Tuhan, mereka semakin melekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Mereka boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan berkati mereka Tuhan, kesehatannya Tuhan Engkau berkati, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Mari kita siapkan hati kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita katakan tinggikan dirimu.
Ya Tuhan, mengganasi langit. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau yang berdaulat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Oh, sungguh mari katakan. Mari kita berdoa sebelum berakhir. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus, kami berdoa buat para misionari kami di Papua, di Kupang, maupun di Amerika. Berkatilah, lindungilah, sertailah mereka. Biar namamu diberitakan di mana-mana. Akhirnya Tuhan, berkatilah semua jemaatmu, satu demi satu. Angkat tanganmu, saudara. Sungguh, anugerah dan berkat Tuhan ada padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertaimu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita katakan haleluya. 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 Kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.